itu sangat bagus, Pak. Tapi apakah kenaikan gaji itu dengan kredibilitas kerjanya juga akan semakin meningkat? Itu yang perlu jadi tanda tanya. Ya, mereka mau oke naikkan gaji naik mereka terima. Cuman kita harapkan juga kredibilitas daripada hakim itu kan mestinya meningkat juga dengan adanya kenaikan itu kan. Nah, nanti kita buktikan dengan waktu kan. Dengan ada waktu berapa bulan ini apakah meningkat atau tetap adem-adem aja. Kita nggak tahu kan karena belum berjalan. Saya rasa bukan cuma hakim ad hoc, hakim karir juga tetap aja sama. Misalnya kalau kita temukan kayak di selatan tuh makan uang sogok sampai 5-6 miliar itu kan, bagaimana mau memperbaiki kembali kayak zaman dulu lah, tidak ada sogok-sogokan, jadi hasilnya itu betul-betul objektif. Sampai kapan itu bisa kembali kita? Rasanya sulit untuk kembali itu. Sama saya pernah bilang kayak dulu yang pernah pendapat saya hakim di Meksiko dulunya 15 tahun yang lalu itu nomor satu paling korup di seluruh dunia itu pengadilan atau hakim-hakim di Meksiko. Tapi setelah dia ganti semuanya dari akademisi, dari dosen diganti semua, ada perubahan. 15 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian ada perubahan. Mereka tidak lagi nomor satu di dunia tapi sudah jatuh ke nomor 20. Nah, ada perubahan dengan menggunakan akademisi. Nah, yang jadi masalah apakah di Indonesia bisa? Dulu pernah ada kasus juga kan ganti akademisi yang dari UI, tapi jebol juga masih cuma satu itu baru coba jebol juga nggak berhasil. Di sampai kapan? Ini menyangkut masalah moralitas, menyangkut masalah agama dan Tuhan. Apakah sang hakim itu betul-betul takut sama Tuhan? Itu ada di dalam Pengkhotbah 3 ayat 16. Kalau dalam Alkitab. Kalau dalam Al-Quran ada tuh 2 dari 3 hakim di muka bumi ini matinya pasti masuk neraka. Itu ada ayatnya kalau untuk memutuskan perkara masalah tindak pidana korupsi atau PHI itu, terutama tindak pidana korupsi, mungkin mereka agak lebih riskan, lebih hati-hati, Pak. Karena biasanya mereka tuh dalam pemungutan suara tuh dikalahkan dengan hakim karir. Kenapa bisa begitu? Karena dianggap hakim karir itu jauh lebih punya bobot. Karena dia kan dari awal kan bisa dia udah 15 tahun jadi hakim dari bawah. Walaupun hakim ad hoc sudah 15 tahun juga, tetap aja mutunya tidak sama. Berbeda. Beda. Nah, itulah justru mutunya dianggap berbeda tuh. Jadi mereka tuh seakan-akan anak kandung dengan anak angkat. Anak kandung dan cinta dengan anak angkat. Sama nggak? Bisa, auranya berbeda pasti kan. Walaupun itu anak juga panggil papa atau panggil papi. Caranya juga mesti ditonjolkan juga. Jangan cuma seakan-akan kambing hitam yang selalu melakukan itu adalah hakim ad hoc. Saya rasa tidak betul juga hal begitu. Apakah hakim karya itu tidak pernah. Malah itu lebih lagi kayak hakim yang di selatan itu kan. Sampai ngantongin 6 miliar itu. Itu bukan hakim ad hoc. Hakim karya. Ketua pengadilan kan itu. Ngomong apa? Jadi saya rasa Pak, sepanjang tindak pidana korupsi yang menyangkut penegak hukum tidak dihukum mati, tidak akan berubah Pak tindak pidana korupsi. Baik pelaku dari kalangan internal penegak hukum ataupun pelakunya adalah orang awam ya. Misalnya direktur atau direktur BUMN ataupun menteri atau apa. Sepanjang tidak dihukum mati, kayak di Tiongkok itu, maka tindak pidana korupsi di Indonesia tidak akan pernah dapat dihentikan, tidak pernah berhenti. Jadi kalau apanya yang mau dinaikkan hakim ad hoc? Itu mestinya ada omongan dari ketua
Ketua Mahkamah Agung atau Menteri Kehakiman, Mahki Japo tuh dia kumpul ngomongnya sekaligus sama. Satu grup ya, dari yakin sama yang ya itu udah rame-rame kan kumpul ngomongnya sama. Kita sudah sepakat kalau misalnya polisi, jaksa, pengadilan, kalau ketemu kasus tindak pidana korupsi mulai dari sekarang ke depan, maka kita apabila unsurnya terpenuhi, maka kita akan jatuhkan hukuman mati. Omongan itu yang saya tunggu. Berarti harus sejalan ya Pak? Sejalan. Tidak menyiapkan yang seperti itu. Kalau itu tidak sejalan, maka apa yang diajukan jaksa tindak pidana korupsi dia sudah setengah mati mengumpulkan bukti-bukti meracik orang itu supaya sampai naik ke pengadilan atau sampai di pengadilan bisa lepas. Sama aja bohong. Maka itu di dalam Pengkhotbah 3 ayat 16 di bawah sinar matahari di tempat pengadilan, disitulah sarangnya ketidakadilan. Itu Pengkhotbah 3 ayat apakah bisa diterapkan oleh hakim? Keinginan sebagai akademisi setelah bahwa tentang proses kenaikan gaji keinginan Prof dan ketegasan Prof untuk para penegak hukum khususnya maka mengucapkan sumpah ulang. Sumpah kan sudah dengan kenaikan gaji ini agar birokrasi pengadilan agar penyelesaian perkara dapat berlangsung cepat dengan kepastian jadwal persidangan yang teratur. Nah, jadwal persidangan yang teratur on time cepat tuh. Sejak pertama kali saya jadi lawyer Pak 50 tahun yang lalu, bagaimana bisa mengatur jam sidang yang benar? Yang 50 tahun yang lalu ketika saya pertama kali jadi lawyer, sampai sekarang tuh panggilan sidang jam 9, sidangnya jam 3. 50 tahun Pak, nggak pernah bisa betul. Kalau di pengadilan agama malah pakai karcis, lebih konsekuen pengadilan agama. Mestinya pengadilan negeri itu belajar dari pengadilan agama, tapi dianggap pengadilan agama itu anak cukup